Sebuah malam penuh api dan kehancuran. Rusia menyerang Ukraina secara besar-besaran menggunakan rudal balistik hypersonic Kinzhal dan lebih dari 400 drone. Tak lama setelah itu, Moskow melemparkan ancaman nuklir langsung kepada NATO dan Amerika Serikat. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini awal dari Perang Dunia Ketiga? Simak semuanya hanya di video ini. Pada Senin 21 Juli 2025, Rusia meluncurkan serangan terkoordinasi terbesar dalam beberapa bulan terakhir ke wilayah Ukraina. Menurut pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Rusia, serangan ini menggunakan rudal hypersonic Kinzhal, rudal jarak jauh presisi tinggi, drone serang dari udara, laut, dan darat. Targetnya fasilitas militer, infrastruktur lapangan udara, dan kompleks industri senjata Ukraina. Tujuan serangan telah tercapai, semua target yang ditentukan telah diserang, kata Kemenhan Rusia. Tapi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan versi berbeda. Ia mengklaim serangan ini menghantam Kiev, Kharkov, Ivano-Frankivsk, dan bahkan fasilitas sipil seperti supermarket dan kompleks rumah. Lebih dari 90 orang terluka dan tewas dan kerusakan merata di seluruh negeri. Rudal Kinzhal bukan senjata biasa. Ini adalah rudal hypersonic mampu melesat dengan kecepatan Mach 10, sekitar 12.000 km per jam. Dengan kemampuan manuver ekstrim dan waktu reaksi sangat singkat, Kinzhal hampir mustahil dicegat oleh sistem pertahanan modern. Serangan semacam ini bukan hanya menunjukkan kekuatan Rusia, tapi juga pesan politik ke Barat. Kami punya senjata yang bisa tembus siapa saja. Moskow menyebut serangan ini sebagai balasan langsung atas serangan Ukraina ke wilayah dalam Rusia. Kiev dituding telah menyerang infrastruktur sipil dan militer jauh di dalam wilayah Rusia, termasuk wilayah Belgorod dan Bryansk. Responnya Kinzhal, drone, rudal presisi. Tapi ini bukan hanya soal senjata. Retorika Rusia kini berubah drastis, menjadi lebih keras dan lebih dekat ke nuklir. Puncaknya adalah reaksi atas pernyataan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat, Christopher Donohue. Dalam wawancaranya, Donohue menyebut wilayah Kaliningrad, eksklav Rusia di antara Polandia dan Lituania, bisa dihancurkan oleh NATO dalam waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaliningrad adalah benteng militer Rusia di Eropa, penuh dengan senjata strategis dan posisinya sangat sensitif. Pernyataan ini langsung dibalas oleh Leonid Slutsky, pejabat senior Rusia. Serangan ke Kaliningrad sama dengan serangan ke Rusia, dan kami akan merespons sesuai doktrin nuklir kami. Ancaman itu diperkuat oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Doktrin nuklir Rusia masih berlaku. Dalam suasana memanas ini, Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Awalnya, Trump mengusung pendekatan yang lebih damai terhadap Rusia dan bahkan mengkritik Zelensky secara langsung. Tapi kini ia mulai menaikkan tekanan ke Putin. Trump disebut telah menyetujui pengiriman senjata canggih ke Ukraina, membuat Moskow makin murka. Ketegangan antara NATO dan Rusia kini menyentuh garis merah. Ukraina terus minta bantuan, Rusia menembakkan rudal mutakhir. Amerika Serikat dan NATO ditantang langsung soal wilayah Kaliningrad. Apakah ini akan mengarah ke konflik global berskala penuh? Ada beberapa kemungkinan ke depan. 1. Eskalasi besar. Jika NATO benar-benar menanggapi ancaman Rusia dengan pengerahan militer aktif, perang terbuka bisa terjadi. 2. Negosiasi paksa. Rusia mungkin sedang menciptakan tekanan maksimal agar Ukraina dan Barat terpaksa duduk di meja damai. 3. Kecelakaan diplomatik. Satu peluncuran yang salah sasaran saja bisa memicu respon nuklir. Dari Kiev ke Kaliningrad, dari Washington ke Moskow,
Dunia saat ini berdiri di tepi jurang konflik global. Rudal hypersonik telah diluncurkan. Ancaman nuklir sudah diumumkan ke dunia. Pertanyaannya, siapa yang akan menahan jari mereka dari tombol merah itu? Apa pendapat kalian? Apakah Rusia benar-benar serius dengan ancaman nuklirnya? Atau ini hanya permainan tekanan untuk merebut konsesi? Tulis opini kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus update berita paling panas dunia.